Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Iya, sekarang ini malam Senin ya. Tadi seharian hari Minggu praktis kita kegiatan di dalam rumah karena hujan dari pagi sampai sore. Sama sekali tidak ada aktivitas di dalam rumah. Barusan pas buka-buka YouTube di channel Ibu Siti Muda ada yang bertanya tentang mengapa Cesim kok rasanya pahit dan bagaimana caranya supaya Cesim tidak pahit ya. Dari pertanyaan itu saya mencoba untuk mencari tahu. Memang ya, kami nanam Cesim itu udah lama, ada 3 tahunan lah. Ada beberapa orang yang membeli dari kami juga ada yang ngomong ya kalau bahwa Cesimnya itu pahit, tapi beberapa juga tidak ada yang komplain. Bahkan yang komplain dengan yang tidak itu banyakan yang tidak komplain ya. Banyakan tetangga yang beli itu juga beli lagi, mereka beli terus gitu. Ya ada sih yang katanya pahit. Nah setelah saya cari-cari informasinya, itu saya dapatkan bahwa pada dasarnya memang sayuran sawi, khususnya Cesim itu rasanya agak pahit. Memang begitu. Jadi ya bagaimana lagi kalau memang nyatanya sayurannya agak pahit. Itu menurut beberapa referensi, beberapa tulisan yang saya baca. Namun tingkat kepahitannya itu bermacam-macam. Memang ada yang mungkin mereka ada yang begitu pahit, sangat pahit, dan ada yang hanya sekedar agak pahit saja. Kemudian saya baca-baca, ternyata dibanding rasa pahitnya itu fungsi Cesim, sayuran Cesim itu sangat bagus buat kesehatan kita dibanding dengan rasa pahitnya yang cuma little bit, sedikit saja. Oke, ini adalah bibit Cesim yang kita pakai untuk ditanam. Ini produk, nggak apa-apa lah, biarin iklan. Ini yang saya pakai produk panah merah. Harganya cuma 10.000, beratnya 25 gram. Isinya banyak ya, bijinya kecil-kecil. Kalau yang ada yang belum ya, bagi teman-teman yang belum mulai menanam sayuran, pastinya belum tahu bijinya Cesim seperti apa. Ini dia ya, tapi kebanyakan teman-teman pasti sudah tahu lah Cesim itu bijinya seperti apa. Ini dia, kecil banget. Aduh, nggak kelihatan ya, ini kecil banget, kecil banget. Enggak. Nah, kecil banget bijinya. Oke. Tapi masih kecil biji bayam. Ini bisa 4 kali lipatnya biji bayam. Oke. Ini yang biasa kami tanam. Oh, bukan cuma ini, Deng. Kadang tergantung kita beli di pasarnya, di toko pertaniannya adanya apa, biasanya macam-macam sih jenisnya. Harganya rata-rata 25 gram itu Rp10.000, murah. Bisa kita tanam banyak sekali ya, nggak habis-habis lah, kita semuanya nggak habis-habis. Oke, tadi barusan juga sempat saya cari ke pekarangan sendiri. Sayangnya saat ini kita tanaman Cesimnya lagi kosong karena musim hujan yang deras nih 2 minggu ini menyebabkan kegagalan penanaman Cesim kami. 2 kali tanam itu gagal ya, karena curah hujan sangat tinggi. Coba nanti kita besok, rencana sih tadi mau buat bedengan baru, kemudian untuk memindahkan Cesim, kemudian atasnya mau tutupi plastik. Tapi tadi juga 1 hari kita hujan, akhirnya belum jadi. Besok kalau kita buat bedengan baru kita bikin videonya juga. Nah ini kebetulan tadi saya ngambil dari pekarangan, ada Cesim yang udah besar. Ini besar, tapi besarnya ini umurnya udah tua, ditandai dengan sudah munculnya bunga. Ini dia. Nah ini udah muncul bunga ini. Nah ini dia. Mengapa ini saya perlihatkan? Ya, ada hubungannya dengan rasa pahit ya. Biasanya Cesim yang umurnya sudah tua seperti ini dan muncul bunga, itu dia rasanya akan lebih pahit ya, lebih pahit daripada Cesim yang normal. Dia rasanya akan lebih pahit, seperti yang saya baca di
Daun jasim hendaknya selalu disimpan dalam keadaan segar dan segera diolah. Daun jasim bisa digunakan. Oh, bukan, sebentar. Tadi saya ada yang baca bahwa ketika cuaca jasim panas, cuaca di sekitar budidaya jasim itu panas, maka jasim akan cenderung menutup bentuk daunnya. Kemudian mana dia ya? Ya, jasim akan cenderung menutup daun, kemudian membentuk bunga untuk berkembang biak. Sehingga pada saat jasim membentuk bunga untuk berkembang biak, maka konsentrasi energinya itu ke arah bunga, bukan ke arah daun, sehingga rasanya itu akan jadi pahit. Sebabnya apa tadi saya sudah baca tadi, cuma ini nggak ketemu ini tadi apa yang saya baca ya. Nah, intinya begitu, ketika sudah muncul bunga, sudah tua, maka jasim akan sedikit lebih pahit daripada yang belum. Dan penyebab lainnya juga yang lain adalah ketika cuaca panas juga sangat berpengaruh terhadap rasa jasim katanya. Cuaca panas bisa membuat jasim lebih terasa pahit berbeda dengan cuaca yang sejuk. Tapi jasim bagus juga ditanam di daerah dataran rendah. Nah, ini nih tadi, ini jasim saya yang umurnya sudah tua. Kemudian ini jasim yang tidak normal pertumbuhannya karena kurang sinar matahari dan sudah hujan tinggi. Sebenarnya ini sudah tua tapi dia masih kecil ya, kutilang terus tinggi langsing. Nah, kemudian yang ini agak lumayan besar, ini baru tanam sebenarnya. Ini sebenarnya belum siap cabut. Ini saya tanam di pot, tapi karena untuk contoh saja. Ini lumayan segar, cuma agak kurang subur karena di pot ini. Nah, kebetulan ada hamanya yang mampir ini. Ini hama ulat, ini toeng ulat. Nah, ini daunnya yang dimakan. Nah, ini menandakan bahwa sayuran kita itu organik ya, tidak disemprot dengan bahan kimia, sehingga ulatnya tetap menempel di sini. Ya, ini dia. Ini ulatnya. Ini menandakan bahwa kita budidaya secara organik. Ada ulatnya juga ikut ke sini. Oke. Jadi bagaimana supaya sayuran kita tidak pahit, yaitu tinggal kita tergantung juga di pengolahan juga bisa. Katanya ada yang karena jasim rasanya pahit, maka pada saat membuat sayuran kita tambahkan gula, itu juga ada. Kemudian ada lagi, ini dia, daun jasim hendaknya selalu disimpan dalam keadaan segar dan segera diolah. Daun jasim bisa digunakan untuk sup dengan cara memisahkan daun dari tangkainya dan memotong-motong sesuai selera. Daun jasim juga bisa dikonsumsi mentah atau dalam keadaan rebusan sebagai lalapan. Rasa daun jasim yang tidak terlalu pahit sesuai untuk dijadikan lalapan. Nah, di sini juga mengatakan bahwa tidak terlalu pahit. Berarti memang jasim itu pada dasarnya adalah ada rasa pahitnya di dalam jasim itu. Daun jasim juga bisa dibuat hiasan untuk bla 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 ya. Nah, ini satu lagi yang sangat penting yang saya sama ini juga kurang memahami, ternyata setelah saya baca gini. Ada hal yang sangat menarik dari jasim ini. Ya, ternyata daun jasim mengandung vitamin K, vitamin A, asam folat, vitamin E, dan serat yang sangat tinggi. Tak heran daun jasim sangat dianjurkan dikonsumsi oleh ibu hamil untuk membantu menyuplai gizi pada janin. Nah, selain itu, daun jasim juga bagus untuk membantu regenerasi kulit. Ya, kandungan vitamin A yang cukup tinggi membuat janin apa Pak? Ini anak saya malah tanya janin itu apa? Janin itu adalah kamu ketika masih di dalam perutnya mamak kamu ya. Ketika kamu masih berada di dalam perut ibu, itu namanya janin. Ya, masih bayi di dalam perut, itu namanya janin. Oke, tahu sudah? Oke, kita teruskan. Iya, kandungan vitamin A yang cukup tinggi membuat daun jasim baik untuk kesehatan mata. Ya, jelas. Daun jasim juga bagus dikonsumsi rutin dalam program diet penurunan berat badan. Begitu ya. Daun jasim dalam bidang kuliner terkenal sebagai sawi bakso. Daun jasim memang umumnya dijamurkan dalam kayak itu
yang apa namanya untuk kuliner ya. Intinya pada dasarnya begini, ketertarikan kami ya dalam menanam jasim di pekarangan rumah itu satu karena memang perawatannya sangat mudah jasimnya, penanamannya sangat mudah, tidak tergantung musim, segala jenis media tanam bisa kita pakai, panennya juga sangat cepat, 25-30 hari sudah cepat asal semua unsur terpenuhi. Misal dari media tanam subur yaitu terdiri dari tanah, kompos, kemudian kita tambahkan sedikit arang sekam, itu sudah memenuhi standar untuk menanam jasim. Kemudian pengairan cukup untuk menyiram, kemudian perawatan biasa hanya nyabut gulma saja, rumput-rumput liar, itu saja. Untuk penyemprotan hama seperti seperti tadi itu ada ulat, itu kami tidak melakukan perawatan sama sekali di jasim ini, hanya tinggal semai. Setelah pindah udah kita siram aja tiap kali. Paling kalau pagi-pagi ada sisa air cucian beras, misal 1 ember kecil, kemudian kita tambah 1 ember besar air sumur, kemudian untuk kita nyiram. Begitu saja perawatannya. Katanya kalau air cucian beras itu bisa untuk membunuh ulat dan hama-hama lainnya juga. Itu saja perawatan yang kita lakukan untuk menanam jasim ya di pekarangan rumah, dan sangat mudah tumbuh juga, cepat panennya, hanya 25-30 hari panen jasim sudah bisa kita panen. Saya mengajak bagi para pemirsa, saudara-saudara semua, teman-teman, marilah kita menanam sayuran terutama jasim itu secara organik ya, supaya nanti hasil panennya terbebas dari residu kimia. Ya sudah tahulah apa akibatnya ketika kita mengonsumsi residu kimia dalam jangka waktu yang lama terus-menerus. Tidak perlu saya jelaskan lagi, semuanya sudah tahulah. Itu saja. Ya, jadi kembali ke awal permasalahan mengapa jasim pahit dan bagaimana cara menanganinya. Ya, setelah beberapa kali saya coba cari informasi, memang pada dasarnya jasim itu pahit. Hanya tingkat kepahitannya itu berbeda-beda tergantung dari kondisi cuaca ya. Ketika cuaca panas maka jasim cenderung akan menutup daun, kemudian dia akan berusaha membuat bunga untuk berkembang biak. Kemudian pada saat itulah maka daun jasim akan muncul rasa pahit karena konsentrasi energinya masuk ke bunga untuk perkembangbiakan. Itu katanya kalau panas. Kalau dingin ya nggak dingin sih, sama sejuk saja, jadi stabil antara panas dan dinginnya. Kalau cuaca terlalu panas tadi itu yang bisa pahit. Kemudian yang kedua, bahwa ketika jasim dipanen dalam waktu yang sudah terlalu tua, misal sampai berbunga seperti ini, rasanya akan semakin pahit ya. Terkadang kalau kita beli di pasar, kok ada yang pahit ada yang tidak. Gini, kalau kita panen dan kita jual, biasanya kita tidak milih malah yang bagus semuanya. Jadi hasil panen baik yang masih kecil, baik yang sudah optimal pertumbuhannya, maupun yang sudah terlalu tua keluar bunga, kita ambil semua, kita campurkan, kita ikat, kita jual. Jadi pada satu ikat itu biasanya ada yang tua, ada yang muda, ada yang pas. Ketika kita menemukan yang tua seperti ini, maka ya sudah barang tentu rasanya akan lebih pahit daripada yang lainnya. Itu saja menurut saya. Tapi dibalik rasa pahitnya yang sedikit pahit lah, nggak masalah, itu terkandung gizi nutrisi yang sangat bagus buat kesehatan kita, terutama jika kita tanam secara organik. Pare saja yang pahit kita suka, jasim banyak, little bit sedikit pahit, nggak masalah lah. Oke. Biasa melalui video ini kami mengajak, marilah para pemirsa semuanya, mari kita manfaatkan pekarangan rumah kita sesempit apapun, tidak ada alasan. Bisa langsung di tanah, bisa menggunakan pot, bisa menggunakan wadah apa saja yang kecil, bisa kita candelkan di pagar rumah, bisa kita candelkan di tembok, bisa di mana saja kalau kita mau. Marilah kita menanam sayuran untuk kebutuhan kita sendiri, terutama untuk kebutuhan mensuplai mensuplai bahan makanan ya, sayuran untuk keluarga kita yang sehat ya. Kita tanam secara organik. Ingat, kesehatan adalah sangat utama, yang paling sangat penting bagi kita. Tiada kesehatan, hidup kita tidak sehat. Oke? Mulai dari hal yang kecil, kita kurangi makanan-makanan yang tidak sehat.
sedikit demi sedikit mulai dari sayuran yang kita makan dengan cara menanam sayuran dengan secara organik. Oke, demikian kepada pemirsa yang nonton di video channel istri saya, Ibu Istimewa Muda, yang bertanya tentang bagaimana jasim supaya tidak pahit. Itulah jawaban saya, bahwa memang pada dasarnya jasim itu pahit dan tinggal kita perawatannya saja. Kalau perawatannya bagus, kemudian cuacanya juga bagus, akan sedikit tidak pahit ya. Oke, terima kasih sudah nonton. Banyak kesalahan dari saya. Terima kasih yang sudah bersedia rutin nonton video saya. Terima kasih juga bagi yang baru nonton, silahkan klik subscribe ya untuk mendapatkan video kami gratis, secara gratis selanjutnya, tentang bagaimana kami mengolah pekarangan rumah ya, dengan sayuran, ditanami sayuran secara organik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.